Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolek Sos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sobat Sarman Kidemang, mengenai banyak komen atau pertanyaan tentang surat kuasa untuk pembebasan tanah jalan tol, ini memang menjadi suatu pertanyaan yang perlu diluruskan atau perlu dijawab. Banyak sekali masyarakat yang bertanya tentang atau mengeluh atau bercerita kepada saya mengenai pembebasan tanah untuk jalan tol. Bahwa ada kepala desa, ada perangkat desa ataupun masyarakat yang menyodorkan surat kuasa, ya, atau mengumpulkan orang supaya membuat surat kuasa. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saudara-saudara, surat kuasa yang dibuat dalam rangka untuk mengurusi tanah untuk pembebasan jalan tol ini memang sangat-sangat rawan, bahkan bisa disalahgunakan. Sebenarnya ini tidak harus seperti itu. Kalaupun mungkin ada yang melakukan seperti itu, sebenarnya sebaiknya masyarakat ini mengikuti terus, ya, arahan atau penjelasan dari pihak panitia pengadaan tanah maupun orang-orang yang berkompeten. Kalau ada oknum atau orang-orang yang menyodorkan surat kuasa, ya, kepada masyarakat, kepada para pemilik lahan, seolah-olah para pemilik lahan, masyarakat ini memberikan kuasa penuh kepada oknum atau kepada seseorang. Ini sebaiknya tidak usah, ya. Sebaiknya masyarakat ini mengikuti arahan, mengikuti terus penjelasan, sehingga saudara-saudara, sobat Sarman Kidemang, masyarakat khususnya yang tanahnya nanti kena pembebasan jalan tol, jangan memberikan surat kuasa kepada
entah itu kepala desa atau perangkat desa atau oknum tertentu atau orang tertentu untuk bisa memberikan surat kuasa supaya mengurus pembebasan dari pengukuran sampai dengan pembayaran ini jangan ya, sebaiknya urus sendiri. Yang penting persiapkan surat-surat tanah yang diperlukan ya, baik itu SPPT, baik itu letter C kalau ada yang ada di desa itu, syukur sudah bersertifikat ya. Jadi kalau surat kuasa ini bisa disalahgunakan. Karena panjenengan misalkan ini surat kuasa di situ berbunyi memberikan kuasa penuh kepada saudara A untuk bisa melakukan negosiasi jual beli dan penerimaan hasil penjualan tanah atau hasil ganti rugi tanah, maka panjenengan memang sudah memberikan surat kuasa itu. Bisa juga menjadi haknya dia karena sudah diberi surat kuasa. Sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan ikuti terus sebab nanti kalau masing-masing pihak sudah memberikan, masyarakat ini sudah memberikan surat kuasa kepada seseorang ya, diberikan, akhirnya nanti bisa juga tanah panjenengan yang tadinya harganya seharusnya dari pihak sana, dari pihak panitia pengadaan tanah untuk jalan tol ini katakanlah per meter 1 juta, bisa saja diberikan kepada saudara-saudara para pemilik tanah bisa 500 atau bisa 700 atau bisa di bawah itu, karena panjenengan sudah memberikan surat kuasa ya. Ya, ini bisa juga dipermainkan seperti itu ya. Sebaiknya jangan. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat daerah Sumatera, ini ada beberapa orang yang bertanya, Ki Demang, kepala desa saya menyodorkan surat kuasa, saya disuruh menandatangani surat kuasa untuk mengurusi pembebasan tanah. Nah ini sebaiknya kan panitia nanti kan turun, ikuti terus saja penjelasan musyawarah ikuti terus ya, supaya sampean saudara-saudara Sarman Ki Demang, sobat Sarman Ki Demang, masyarakat yang kena pembebasan jalan tol ini tahu persis. Jangan memberikan surat kuasa kepada siapapun. Harganya nanti kalau sudah kejadian, kalau sudah jadi harganya berapa, nanti akan masuk ke rekeningnya saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara-saudara sudah memberikan surat kuasa penuh untuk melakukan negosiasi, kemudian nanti harganya jadi segini, saudara nanti akan merasa dirugikan ya. Baiknya jangan dulu ya. Kalau misalkan surat kuasa itu hanya untuk mungkin ada batasannya, hanya untuk rembukan, tetapi di luar tentang harga ketentuan itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai dengan untuk mengurusi penjualan, sampai dengan tawar menawar, menerima hasil dari penjualan atau hasil dari pembebasan, ya panjenengan nanti akan rugi ya. Bisa saja nanti akan ditarik sekian atau sekian. Nah, yang jelas kalau mau membuat surat pernyataan pun atau surat kuasa pun harus jelas, bunyinya dibaca dulu, jangan sampai terjebak ya. Sebab surat kuasa ini ya namanya surat kuasa sudah kuasa penuh. Kalau panitia pengadaan tanah mungkin lebih enak ya, karena ada yang dikuasa, mungkin di situ ada 10 warga ya yang kena imbas jalan tol, kemudian memberikan surat kuasa kepada saya, misalnya kepada saya mungkin pihak pengadaan tanah dengan saya musyawarah hanya saya berapa sendiri kan, saya mewakili saudara-saudara yang tadi 10 orang misalkan ini, saya kan ngomong sekian-sekian, tapi dengan ketentuan ini bisa saja saya mempermainkan saudara-saudara ya kan. Tapi sebaiknya jangan, sebaiknya dilaksanakan sendiri ya, ikut datang di musyawarah, ikut rempuk apa yang akan dibicarakan, dari per meter sampai dengan harga ketentuan, sampai dengan tanah lebih bagaimana ya, bagaimana kalau tanahnya misalkan baru SPPT
sudah bersertifikat dan sebagainya, ini saudara-saudara datang saja, ikuti arahan penjelasan dari pihak panitia ya. Ya ini kecuali kalau memang mungkin surat kuasa itu yang penting jangan sampai dengan tentang hak menerima pembayaran dan nilai jumlah, itu yang penting. Itu yang akan bisa menjadikan masalah bagi saudara-saudara. Sobat Sarman Kidemang, ada juga yang bertanya bahwa surat kuasa ini diberikan kepada seseorang kepala desa tetapi hanya untuk bermusyawarah. Ya bisa saja kan, asal panjenengan percaya yakin dengan tadi itu kepala desa hanya untuk bermusyawarah. Tetapi kalau penerimaan pembayaran dengan jumlah sekian, nominal sekian, panjenengan yang punya hak tidak masalah ya kan. Tapi kalau sampai dengan surat kuasa itu diberikan sampai dengan rembukan nilai, harga jual tanah, penerimaan jual tanah, ini sampai nanti akan dirugikan. Oke sahabat SKD, jadi sebaiknya jangan memberikan surat kuasa apapun kalau itu memang bisa merugikan saudara-saudara. Kalau panitia pengadaan tanah mungkin enak dengan surat kuasa itu hanya dengan satu orang sudah jadi, sudah rembukan atau, tapi kan nanti akan berakibat fatal di kemudian hari. Tapi aku yakin pihak pemerintah atau pihak jasa marga ataupun pihak panitia pengadaan tanah juga akan berpikir panjang. Sekarang jarang lah ya, jarang ada oknum untuk bisa bermain seperti itu. Apalagi sekarang banyak orang nyoroti, mass media nyoroti ya, nanti akan tersorot siapa yang akan bermain di situ. Oke, Sobat Sarman Kidemang, itulah penjelasan mengenai surat kuasa ya, surat kuasa yang ditanyakan oleh sahabat-sobat Sarman Kidemang baik dari Sumatera maupun dari Jawa, ini menanyakan tentang surat kuasa yang disodorkan oleh oknum baik itu kepala desa atau perangkat desa yang lain untuk bisa menerima musyawarah, menerima jual beli tanah, itu jangan ya. Jangan seperti itu. Jadi itulah sedikit saudara-saudara mengenai surat kuasa yang dipertanyakan oleh sobat-sobat Sarman Kidemang. Sekali lagi sebaiknya jangan memberikan surat kuasa apapun. Nanti ikuti terus saja penjelasan dari pihak jasa marga atau pihak panitia pengadaan tanah yang akan sosialisasi atau pembebasan tanah untuk jalan tol, sehingga saudara-saudara tidak akan dirugikan. Oke Sobat SKD, terima kasih telah mengikuti penjelasan Sarman Kidemang mengenai surat kuasa yang disodorkan atau yang diminta oleh oknum tertentu untuk bisa mengurusi penjualan atau ganti rugi pembebasan jalan tol. Sobat SKD, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.